Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang disayangi oleh Allah. Di pertemuan terakhir pesantren Ramadan ini, kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, diberikan oleh Allah kesempatan, dan utamanya kita masih diberikan oleh Allah pertolongan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Begitu pula diberikan pertolongan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Di pertemuan terakhir ini, anak-anakku sekalian, Bapak akan menyampaikan tema keutamaan daripada sholat fardu dan sholat sunnah. Sholat adalah merupakan salah satu ibadah yang paling utama. Setelah itu baru puasa, haji, dan zakat. Sholat merupakan salah satu rukun iman yang menjadi tiang pokok daripada agama kita, sebagaimana hadis yang biasanya kita hafalkan ketika di sekolahan, as-salatu imaduddin, salat adalah tiang daripada agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin, siapa orang yang mendirikan salat, siapa orang yang suka melaksanakan salat tepat waktunya, salatnya baik, maka orang itu telah mendirikan agamanya. Waman tarakaha, dan siapa pula orang yang meninggalkan sholat, dia tidak mau melaksanakan sholat, maka orang itu telah faqad hadamaddin, maka benar-benar orang itu telah merobohkan agamanya. Jadi Islam ini dibangun atas 5 dasar, yakni 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, melaksanakan ibadah puasa, membayar zakat, dan haji ke Baitullah. Di antara 5 ini yang paling utama adalah perintah melaksanakan sholat. Sholat fardu adalah ibadah yang paling utama-utamanya ibadah fardu. Sholat sunnah pula menjadi ibadah yang paling utama-utamanya ibadah sunnah. Di antara keutamaan daripada sholat fardu adalah bisa menghapuskan segala dosa-dosa kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang melaksanakan sholat 5 waktu, maka seperti ia itu mandi di depan rumahnya, ada sungai yang sangat jernih, kemudian ia mandi di situ sebanyak 5 kali sehari semalam, maka tentunya ketika kita itu mandi di sungai yang jernih, airnya yang mengalir sebanyak 5 kali sehari semalam, tentu di badan kita ini tidak akan tersisa, tidak akan ada kotoran. Begitu perumpamaan sholat. Jadi bisa menghapuskan dosa-dosa kita, dosa yang kita lakukan di waktu subuh sampai duhur, ya. Kemudian kita melaksanakan sholat duhur, maka dosa antara waktu subuh dan duhur diampunkan oleh Allah. Begitu pula seumpamanya kita ada dosa, ada kesalahan, ya, antara duhur sampai asar, kemudian kita melaksanakan sholat asar, maka dosa itu antara sholat duhur dan sholat asar diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu seterusnya, maghrib, isya, dan subuh kembali. Maka dari itu orang yang melaksanakan sholat 5 waktu, dalam dirinya tidak ada kotoran, tidak akan ada dosa. Sholat juga merupakan salah satu ibadah yang paling utama, yang akan nanti ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pertama kali ketika orang itu berada di akhirat, ketika orang itu dihisab, ya, dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, tanah yang sangat lapang, tidak ada di situ itu naungan, ya, panasnya luar biasa, matahari diturunkan oleh Allah sejengkal daripada kepala kita, ya, menunggu giliran orang itu dihisab oleh Allah. Dan ketika dipanggil oleh Allah, ya, yang pertama kali ditanyakan oleh Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
adalah tentang sholat orang tersebut. Kalau sholatnya orang itu baik, anak-anak, sempurna sholatnya, kerjakannya dengan baik, ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terima semua amal-amal ibadah yang lainnya, puasanya, zakatnya, hajinya akan pula diterima oleh Allah, serta amalan-amalan yang lain. Tapi kalau sholatnya orang itu diperiksa oleh Allah, dihisab oleh Allah, ditemui oleh Allah, kok kurang, tidak sempurna, maka kata Rasulullah, sholatnya menyebabkan semua amal-amal perbuatannya yang lainnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu anak-anakku sekalian, ya, kita ini harus benar-benar memperhatikan, menjaga diri untuk melaksanakan sholat. Jangan suka telat sholat, apalagi kita sampai tidak mengerjakan sholat. Sudah mulai umur 7 tahun. Nah, anak-anakku ini sudah lebih dari 7 tahun, ya, adanya sudah lebih dari 7 tahun. Hadis yang kita hafalkan di sekolahan, muru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'in, perintahlah anak-anakmu untuk melaksanakan sholat ketika sudah berumur 7 tahun. Jadi 7 tahun kita ini harus sudah mulai belajar melaksanakan sholat. Minta bimbing sama orang tua, sama kakak-kakaknya. Kalau di sekolahan dibimbing sama bapak ibu gurunya, ya, wadribu alaiha wahum abna'u asyrin. Tapi kalau anak itu sudah berumur 10 tahun, diperintah sholat kok membangkang, tidak mau melaksanakannya, maka anak itu boleh dipukul oleh orang tuanya. Dan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa orang yang meninggalkan 1 kali sholat aja, kata ismahu ala babinar, kata Rasulullah, namanya orang itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di salah satu pintu neraka. Nah, ya, jadi kita benar-benar jangan sampai meninggalkan sholat seumur hidup kita ini. Mari mulai dari kecil ini kita tanamkan, sesibuk apapun kita anak-anak, ya, nanti kalau sudah kita besar, ya, menjadi pejabat, menjadi pembisnis, ya, menjadi orang yang sukses dan sebagainya, tetapi ingat, sholat ini jangan sampai kita tinggalkan. Ingat tadi, sholat adalah tiang agama kita. Adapun keutamaan daripada sholat sunnah, sholat sunnah yang kita laksanakan sebelum duhur ada sholat sunnah qobliyah, setelah duhur nanti ada sholat sunnah ba'diyah, ya. Begitu juga di sholat yang lainnya, ada sholat selain sholat rawatib, ada sholat duha, ada sholat tahajud, ada sholat witir, dan sholat yang lainnya, ya. Itu apa? Untuk menyempurnakan litakmilil faraid, untuk menyempurnakan, siapa tahu barangkali ketika kita ini sholat fardu ada yang tidak khusyuknya. Ketika kita di tengah-tengah sholat begini, kita ingat yang lainnya, tidak khusyuk, tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka ini untuk menyempurnakan sholat fardu kita. Sekaligus juga sholat sunnah ini menjadi perhiasan kita nanti, ya. Kalau sholat fardu tadi menjadi pokok tubuh daripada kita, tubuh tiang daripada agama kita. Nah, sunnah ini menjadi perhiasan-perhiasannya, menjadi interiornya daripada tiang-tiang tersebut. Kayaknya kita ini sudah punya badan, sudah pakai baju, ya, yang bagus, tapi apa kepingin masih lagi berhias yang lainnya pakai jam tangan, semuanya pakai cincin, semuanya yang laki-laki, yang perempuan pakai kalung, pakai anting-anting dan segalanya, kepingin lagi menambah perhiasannya. Nah, sholat sunnah itu merupakan menambah perhiasan daripada ibadah fardu kita. Begitu pula kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa orang yang mendirikan sholat sunnah itu 12 rakaat sehari semalamnya, ya, artinya sholat rawatib sebelum sholat duhur, setelah sholat duhur, sebelum sholat asar, setelah sholat maghrib, ya, anak sebelum sholat isya, setelah sholat isya, dan sebelum sholat subuh, ya, maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang itu akan dibangunkan rumah di surga. Kalau dibangunkan rumah di surga, anak-anak, beda sama rumah kita di dunia, ya. Rumah di surga, masya Allah, indahnya luar biasa, ya.
ya, dinding-dindingnya terbuat dari emas, intan, berlian, ya, terbuat dari jamrud, ya, luar biasa indahnya, ya, dan luas lagi rumah yang dibangunkan oleh Allah di surga. Kalau butuh perjalanan itu dari pintu depan sampai menuju ke belakang, itu kalau berjalan butuh perjalanan 500.000 tahun. Masya Allah, saking luasnya. Apalagi kalau kita mau sholat subuh, sebelumnya sholat sunnah 2 rakaat, kata Rasulullah, rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha, ya, 2 rakaat sholat sunnah sebelum sholat subuh, ya, itu jauh lebih baik daripada dunia seisinya. Itu orang yang paling kaya di dunia ini siapa? Orang yang pandai melaksanakan sholat sunnah, ya. Ini anak-anak lebih sholat sunnah qobliyah subuh, ya. Nah, demikian mungkin yang Bapak sampaikan, ya. Mudah-mudahan ada hikmahnya, ada manfaatnya, bisa menambah keilmuan Bapak sendiri, dan mudah-mudahan bisa menjadi mendorong anak-anak, menambah keilmuan anak-anak. Dari Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya, begitu pula ibu-ibu, ya, wali kelas SD Normal Islam, semua jajaran guru SD Normal Islam, ibu kepala sekolah SD Normal Islam meminta maaf kepada anak-anak sekalian, kepada orang tua, karena terbatasnya pembelajaran selama ini di masa musim pandemik corona ini. Sekali lagi mulai dari awal hingga akhir mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.